Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudifreeze. Di video kali ini masih di video podcast Yudifreeze, dan lanjutan dari video-video yang sebelumnya. Kita mau bahas tentang pengalaman aku belajar bahasa Jepang, dan kali ini aku mau bawain tema iri tiap lihat ada orang lain lebih jago bahasa Jepang. Jadi aku mau cerita tentang pengalamanku selama belajar bahasa Jepang. Jadi selama aku belajar bahasa Jepang dari awal 7 tahun yang lalu sampai sekarang, aku udah banyak ketemu dengan orang-orang asing yang tinggal di Jepang, yang sama kayak aku, lagi belajar bahasa Jepang gitu ya. Dan tiap kali misalnya ketemu sesama orang asing, atau walaupun gak ketemu langsung, tapi misalnya lihat di TV atau lihat di sosial media ada orang asing yang lebih jago banget ngomong bahasa Jepangnya, aku tuh selalu jadi iri gitu tiap ada orang lain yang lebih jago berbahasa Jepangnya. Iri di sini dalam arti positif ya. Jadi aku di kepikiran, kok bisa sih dia jago banget bahasa Jepangnya? Dia belajarnya gimana sih? Apa jangan-jangan dia lahir dan dibesarkan di Jepang? Atau kadang aku juga mikir, jangan-jangan dia ini adalah orang blasteran gitu ya. Misalnya orang Indonesia nikah dengan orang Jepang terus melahirkan anak, dan dia ini besar di Jepang gitu. Dan ternyata herannya itu, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang bukan karena lahir dan dibesarkan di Jepang, tapi mereka memang pure dari negara bukan Jepang, dari luar Jepang maksudnya, dan masuk ke Jepang, belajar bahasa Jepang, dan bekerja terus tinggal lama di Jepang. Jadi mereka secara alamiah bisa bahasa Jepangnya jadi lebih jago gitu. Nah, dulu aku juga pernah ikutin Benkyokai, yang dimana dalam Benkyokai itu ada senpai-senpai yang udah lulus ujian Kangoshi Kokashikeng. Kangoshi Kokashikeng itu ujian nasional keperawatan di Jepang untuk dapetin register nurse di Jepang itu. Dan senpai-senpai ini mempresentasikan gimana cara belajar mereka selama persiapan mengikuti ujian Kangoshi Kokashikeng gitu. Dan dulu aku banyak banget dengerin saran-saran dari senpai. Terus aku catat satu persatu tuh mereka kasih saran apa. Dan setelah aku catat, aku coba satu persatu cara belajar mereka. Dan dari situ aku cari yang cocok cara belajarnya sesuai dengan cara belajar aku. Dan aku iri banget sama senpai-senpai itu. Mereka bisa lulus Kangoshi Kokashikeng, padahal Kangoshi Kokashikeng itu ujiannya sangat-sangat susah. Dan bahkan ada banyak orang yang sampai 4-6 kali ikut ujian Kangoshi Kokashikeng tapi masih aja juga belum bisa lulus gitu kan. Dan di situ iri, tapi bikin malah jadi termotivasi untuk bisa lebih belajar lagi. Nah, aku juga pengen ke teman-teman semua sekarang yang lagi belajar bahasa Jepang gitu kan. Lihat misalkan ada orang yang lebih jago bahasa Jepangnya, kalian jangan minder, jangan jadi putus asa gitu ya. Kalian juga harus iri dalam arti positif, supaya kalian termotivasi untuk lebih banyak belajar lagi. Atau bahkan boleh meniru cara belajar ke orang itu. Jadi misalkan tanya aja gimana mereka belajarnya gitu. Dan jangan patah semangat juga, terus belajar sampai kalian jago. Nah, gitu ya teman-teman. Semoga podcast kali ini juga bisa membantu teman-teman untuk bisa makin jago dan belajar lebih banyak lagi tentang bahasa Jepang. Nanti kalau misalkan ada kendala atau apa-apa yang bikin teman-teman jadi susah untuk meningkatkan kemampuan kalian untuk belajar bahasa Jepang, kalian bisa sharing ke aku juga. Kalian juga bisa follow akun-akunku di Instagram, TikTok, atau di Facebook. Nanti kalian bisa lihat namanya sama, akunnya semuanya bernama Yudifreeze.
kalian bisa follow dan bisa DM ke aku juga. Oke, tungguin di video-video podcast berikutnya. Jangan lupa untuk like, sharing, dan komen, terus subscribe channel ini juga. Dan aku bakalan sering-sering upload video-video lain juga yang bermanfaat selain podcast juga. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.